kenapa ya saya punya jiwa-jiwa seperti itu. Karena waktu kecilnya gue suka dibully sama kakak aku. Terus kalau kita walaupun masih SMP itu aku kerja juga SMP. Aku kerja di pabrik susu gitu, bersihin. Terus akhirnya tapi dari situ semua aku kayak iya aku belajar di kelas, aku belajar terimain apa, oke lah, tidak masalah, aku tidak ada proyek ini, aku bakal berusaha keras lagi untuk kayak bisa nyicil ke orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke narasi inspiratif. Kali ini naratif konsepnya beda banget ya teman-teman ya. Kalau biasanya kita di studio indoor, nah kali ini mengusung konsep yang berbeda. Kita kemahan nih, kita camping dan di tengah-tengah itu kan pillows ya. Hopefully di tengah-tengah cuaca yang gloomy ini dan Enggak. di tengah cuaca yang hujan ini tetap berjalan dengan kondusif ya. By the way, aku mau kenalin ke kalian nih, aku dapat kedatangan bintang tamu yang Masya Allah. Assalamualaikum Kira semuanya. ini dengan Kang David Chung. Yeay. By the way, aku mau berterima kasih, aku dan tim mau berterima kasih karena Kang David sudah mau bersedia untuk duduk di kursi panas. Naratif. Kenapa? Astagfirullahaladzim nih. Panas. Gusti nu agung. Nah, eta aslinya gitu ta. Aslinya begini ya guys. Kang David. Jadi kalau misalkan selama ini kalian ngelihat Kang David ini biasa ngebawain acara TV ya kan, My Trip, My Surangan, Untungnya dibayarin sih tuh. My Trip, My Adventure, terus sama bedah rumah juga. Kita pernah satu band ya. Iya, bedah rumah. Jadi ini ada sisi lain dari Kang David nih yang kalian nggak tahu nih. Jadi memang orangnya tuh se-humoris ini gitu. Dan coba Kang David tolong ceritakan gimana sih akhirnya bisa memilih jalan untuk berexperience adventure gitu. Ya sebenarnya dari kecil itu emang suka ini sih sebenarnya. Ayah tuh emang jiwanya jiwa adventure juga. Jadi ayah tuh kan ayah tuh asli dari Belanda. Manggil ayah? Papa sih sebenarnya. Oke. Kan kalau papa itu kan ini banget ya, sangat ya misalnya orang Belanda juga misalnya panggil ke orang tuanya papa. Oke. Sama. Nah terus udah gitu ya, jadi papa itu emang pas sama mudanya emang suka traveling juga sendiri, naik motor sendiri, touring bagian Eropa. Terus dia selain touring motor juga suka sailing, tau gak sailing? Ya kayak di laut sendirian gitu. Kalau kecil dia sailing itu banget sama kakak-kakaknya. Nggak pakai perahu nelayan kan? Pas di Indonesia pakainya nelayan. Serius? Hah? Serius? Ya pas di Indonesia kayak papa beli ini, nggak beli kayak perahu nelayan. Nelayan? Serius buat pergi, buat pancing kayak gitu. Well, Benar. Nah butuh nyali yang gede loh. Ini terkena cuaca yang ekstrim. benar bos. Jadi dari situ makanya jiwa-jiwa adventure itu datangnya dari situ, dari ayah gitu. Oke. Terus makanya pas ya aku lahir, terus kalau misalnya kita lagi mau liburan sekolah atau ya bisa sama break gitu kan. Ya jadi ayah tuh suka ngajak family-nya kita kayak touring, traveling. Jadi kayak di Bandung kan lebih dari sini di Bandung, Bandung Jakarta. Biasanya startnya dari Bandung, kita pergi ke Pangandaran berapa hari, kita lanjut ke Jogja, Bajupi, ke Bali. Terus kita ke Salatiga, baru lanjut kayak kembali. Hilangnya juga begitu lagi. Bener-bener ini dibiasakan dari kecil dulu tuh kayak ya udah long trip gitu ya bisa dibilangnya. Benar, ya lost trip. Jadi makanya dari situ kayak awalnya sih kayak agak males tekun. Ya, karena memang anak kecil itu cenderung akan bosenan ya. Benar. Terus udah itu akhirnya lama-lama tuh kayak seru juga ya, lihat pemandangan, terus lihat budaya lain juga. Kita sempat mampir juga di tempat makan kayak yang ya bisa yang benar simple gitu, tapi itu tuh sebenarnya momen yang akan selalu diingat gitu. Gitu adventure itu yang tuh bersamanya itu di dalam mobil.
Oke, berarti secara nggak langsung di alam bawah sadarnya Kang David, pengalaman itu tuh memang tadinya membosankan, tapi ketika lu sudah tumbuh dewasa baru menyadari bahwa momen-momen tersebut tercipta dan itu meninggalkan kesan yang dalam nggak sih? Dan kayak malah jadi bikin kayak kayaknya pengen mengulang momen itu deh. Iya nggak sih? Oke, berarti keputusan untuk mengambil karir di jalan adventure itu salah satunya influence by ya itu tadi momen bisa Ya, anak-anak. cuman kalau misalnya lebih ke adventure itu tuh sebenarnya nggak hanya adventure genre, tapi ada satu fokus area adventure-nya itu. Adventure itu lebih kayak ke extreme sport sih. Jadi kegiatan-kegiatan yang extreme sport, contohnya kayak misalnya dengan alam, membawa alam, surfing, terus kayak misalnya naik gunung, kan orang gitu trekking, tapi saya sifatnya dengan kecepatan speed, jadi kayak naik motor trail, kayak gitu. Sesuatu ya. Kayak ada adrenalin lah, Ya, adrenalin ya. kayak bawa loncat dari tebing ke air, jangan ke darat udah bahaya, main ke air aja enak. Oh iya. Masih oke lah gitu. Oke. Udah pernah nyobain Apa nih? loncat dari tebing? Loncat dari tebing sih alhamdulillah belum ya. Alhamdulillah nggak tuh. Udah kemarin dari di Pangandaran. Oh tapi nggak setinggi itu atau udah. Kok bisa-bisanya ya ada orang yang milih jalur ngurus acara-acara yang ekstrim gitu olahraganya itu kan nggak semua orang sanggup gitu karena ya selain fisik yang memang harus stamina yang bagus gitu, fisik yang mumpuni, tapi kan juga memang mental kita juga harus terlatih gitu loh untuk bisa menghadapi segala medan. Pengen tahu kenapa? Kenapa ya saya punya jiwa-jiwa seperti itu? Karena waktu kecilnya gue suka dibully sama kakak-kakakku. Cuman aku berlima karena seru buliannya. Contohnya kayak gini. Kan dulu waktu kecil kan aku suka naik sepeda BMX itu, bikin lah di belakang halaman rumah tuh loncat-loncatan. Iya. Kan tinggal di daerah pergunungan di sini di Lembang. Terus di belakang tuh aku suka bikin campingan loncat-loncat. Terus dibantuin lah sama kakak-kakakku kan. Nah kakakku satu ini emang suka naik motor trail, dan yang satu lagi nih emang suka silat tapi suka adrenalin juga sama gitu. Dibantuin lah dibikin yang tinggi dan disuruh cobain wih hebat di bangga-banggain. Sudah oke Fit, kamu ke sana dulu, tunggu ya 5 menit. Oh ya kita masih kecil kan suruh aja. Oh ya siap, udah siap mau show off gitu kan. Oh ya oke lah. Oh ya pedal ya kenceng. Oh bucet loncat landing depan, ternyata dibikin lubang. Jadi ditutup pakai karung. Jadi lubang udah pakai karung, dikasih tanah. Jadi aku kan kesitu dulu nyungsep jatuh. Itu udah 3 kali mereka bikin kayak gitu. Astagfirullah. Dan aku aja kayak ketawa-ketawa aja gitu ya. Gitu. Malah yang ada lagi berarti aku harus lebih jauh lagi dan aku nyoba lagi tuh. Dan akhirnya berhasil yang lepas kedua ya lebih jauh lagi. Gitu. Jadi push itu kayak tantangan kayak gitu, jadi apa? Dari kecil tuh udah bentuk gitu. Apa ya pas udah dewasanya ya itu ketika mau nyoba, aku tuh kalau orangnya gini, kalau misalnya aku udah pernah ada accident gitu, aku selalu waspada gitu, nggak mau terulang kayak seperti itu lagi. Karena waktu kecil pernah patah tulang kayak di sini. Tapi bukan gara-gara nyungsep di lubang itu kan? Enggak sih, emang teori kakak saya emang salah sih sebenarnya. Itu tujuannya apa? Maksudnya kalau Zadan bisa tiba-tiba dia punya ide untuk bikin lubang. Iya gitu mah ya, emang keusilannya mereka lah ya. Cuman kalau misalnya dari sebenarnya kalau dari teorinya mereka waktu di zaman itu, kalau mau tinggi itu harus lembut gitu. Sebenarnya enggak juga sih gitu. Kalau mau tinggi ya tergantung posisi loncatannya gitu. Jadi aku waktu itu ambil jalur kanan, ngebut, lewatin loncatan, ambil pas loncat kejauhan aku nabrak kepala ini ke loncatan yang satu lagi, terus pingsan dan kayaknya retak. Nah itu di usia 8 tahun. Terus
Nah itu dah pas udah kejadian itu aku selalu kayak nextnya itu selalu waspada gitu, kayak aku mau coba lagi tapi jangan sampai terulang lagi. Jadi belajar juga kayak harus menghitung ya, kayak harus ada batas-batasnya, kita hitung dulu nih di sana kalau kita jalan gini harus gimana, jadi harus dipikirin dulu lah. Yeah. You know what? It's getting deep and heavy. Tapi masih in a good way. Iya. Maksudnya ini jadi pesan juga buat teman-teman Nara fans yang lain bahwa meskipun itu saudara kita sendiri ya, kita juga harus mempertimbangkan keselamatannya dia gitu loh, terlepas dari pemikiran kita bahwa ini ide yang menarik gitu ya, yang keren gitu, supaya adik kita juga jadi lebih berani. Nggak, kita juga harus mempertimbangkan keselamatannya dia gitu ya. Jangan membuat percobaan pembunuhan. Ini coba aja kalau bisa mau ide-ide yang tadi itu mau dibawain boleh, tapi harus hati-hati. Siapa tahu nanti anaknya udah gede jadi kayak saya. Iya benar. Maksudnya yang kita khawatirkan adalah Jangan. amit-amit lah ya gitu, amit-amit gitu. Ini kan maksudnya untuk jadi apa ya, to be noted juga untuk yang lain gitu kan. Jangan sampai kita sebagai orang tua juga lalai pengawasan, bahwa sampai anak kita nih sesama saudaranya saling tanpa mereka sadari saling melukai, dan kemudian malah tumbuh menjadi ini nggak sesuai dengan kembang fisiknya gitu, atau ada kecacatan atau apa. Enaknya sekarang udah ada coach banyak, kegiatan extreme sport itu udah banyak sekarang. Kalau zaman dulu tuh agak susah, makanya kita nggak ada arena untuk pelatih lah ya. Bisa untuk ajarin dong, jarang banget tuh. Ya sih, nggak nyangka ya ternyata Kang David yang latar belakangnya beliau memilih jalur adventure ekstrim itu karena pernah mengalami bully yang se-ekstrim itu juga. Dan aku sih salutnya adalah ada orang-orang yang maksudnya nggak semua orang dibully dan mereka tuh sanggup melalui itu gitu. Nggak semua orang bisa kuat itu mentalnya. Misalnya ada orang-orang yang dibully malah kecenderung membuat mereka akhirnya jadi marah gitu, terus juga pesimis, akhirnya jadi nggak percaya diri gitu. Makanya aku bilang mentalnya oke juga loh nih Kang David, maksudnya patut ditiru dan jadi contoh buat yang lain juga, bahwa ketika kita dibully bukan menjadikan diri kita, itu bukan membuktikan bahwa kita tuh nggak mampu sebenarnya. Justru itu harus kita jadikan batu loncatan untuk membuktikan bahwa mereka salah gitu. Kita bisa kok gitu. Dan aku pengen tahu nih, sebenarnya tuh Kang David asal muasalnya tuh dari mana? Karena berdasarkan riset dari Nara Crew, kok tulisan ininya keluarga negaraannya Pakistan. Enggak. Kagak ada. Tapi itu aku tuh heran karena marganya, bukan marga ya, bisa dibilang marga lah ya. Marga belakangnya tuh Syab. Benar. Rap. Kenapa namanya Skop tapi tulisannya Pakistan? Karena nggak ada orang Pakistan pakai. Tapi ini ya browsingnya di Wikipedia ya. Iya betul. Jangan percaya sama Wikipedia, suka bisa diganti-ganti. Nggak sih, kita lebih percaya sama Allah sih. Oh iya. Percaya yang lain musyrik. Oke, gimana? Ya emang aku lahirnya aja numpang lahir doang di sana di Pakistan. Kenapa bisa numpang lahir di Pakistan? Ya, karena waktu itu kan ayah tuh kerjanya tuh di pabrik susu, perusahaan susu di Pakistan. Jadi kayak dulu ayah tuh kerja di Vision Flag, tau nggak? Oke, Vision Flag. Nah dari Vision Flag itu kan mereka juga kan bikin datang kayak ke negara-negara yang developing itu. Jadi waktu itu sama ayah kan bagian engineering gitu. Jadi mereka tuh butuh kayak area khusus untuk bisa bikin pabrik susu itu lah di sana. Terus waktu itu sebelum perang emang terus ayah tuh ya ke sana gitu, ditugasin ke sana. Dan itu udah nikah sama nyokap. Nah pas mereka ke sana, aku lahir dan dalam waktu kemudian tuh udah mulai itulah perang. Dan dari situ aku cuma tinggal kayak 6 bulanan gitu. Habis itu aku pindah ke Indonesia. Orang tua masih di sana selama 2 tahun. Wow. Jadi aku ngalamin perang. Ya aku di sini
sama nenek gitu. Jadi pas mereka pulang ke sini, aku nggak tahu kayak mama tuh nenek gitu. Aku ngomong mama nenek, tapi kalau papa masih ingat papa. Karena mungkin boleh sendirian kali ya. Jadi ingat, oh papa gitu. Jadi kalau mama asli malah dicuekin waktu itu ceritanya gitu katanya. Oh gitu. Mungkin sekarang Itu beneran Pak, nyokap asli. udah Cuman waktu kecil kan ya kan kita kalau dekatnya ke nenek. nenek kan tiap hari diurus semua itu kan. Jadi kalau neneknya soal kontestan gue cuman sebagai online. Numpang lahir doang tuh guys. Jadi numpang lahirnya ini juga bukan kayak by choice ya, bukan kayak aku mau lahiran di sini, nggak gitu ya guys, nggak gitu konsepnya. Jadi memang Kalau bisa gitu keren juga ya. ya Allah bisa milih ya. Kalau bisa milih, kamu mau pengen milih di mana? Pengen Misalnya pengen lahir di mana? lahir di mana ya? Bingung ya. Lahir di mana ya? Di Jerman gitu. Oh ya, Jerman. Random thought sih. Gimana caranya tuh bisa overcome tantangan dalam hidup Hayafet? Karena pasti kan tantangan ini kan datang silih berganti kan. Maksudnya ketika kecil dibully, kemudian ketika tumbuh remaja dan dewasa juga pasti ada lagi kan tantangan berikutnya gitu sebelum akhirnya benar-benar bisa jadi host untuk acara TV gitu. Apa sih kendalanya sepanjang perjalanan supaya teman-teman kita nih Narafers bisa tahu yang pada pengen juga jadi host kayak Kang David ini nggak gampang loh guys gitu. Coba kasih tahu dong, kasih wejangan sepuh. Gimana? Ya sebenarnya sih ya kalau dari sisi kita, saya pribadi sih emang banyak sih tantangan di dalam hidup gitu. Apalagi kan aku sebenarnya punya suka dunia seni kan. Cuman waktu itu kan ayah tuh pengennya anak-anaknya tuh kayak sama lah kayak dia kerja di perusahaan yang sampai punya udah stabil, terus punya pensiun kayak gitu lah. Karena ya aku punya jiwa ke dunia seni gitu ya. Dan agak lumayan susah juga gitu buat ngebuktiin gitu. Dan didikan dari orang tua juga ya emang keras juga sih. Kayak kerasnya itu nggak dimenjain. Terus kalau kita walaupun masih SMP itu aku kerja juga SMP. Aku kerja di pabrik susu gitu, bersihin tangki susu. Ya ampun SMP. Iya, yang ada di Lembang, ngebersihin susu. Waktu kan aku suka surfing tuh, udah mulai suka surfing tuh. Jadi kalau aku mau liburan ke Pangandaran, Ya, kan butuh ongkos ya, butuh transport ya. Iya, aku harus kerja dulu. Jadi aku ngerjanya ngebersihin tangki susu. Sebenarnya bisa aja minta sama orang tua, cuman karena memang didiknya untuk jadi mandiri, mungkin dengan tough love, jadi ya mau nggak mau ya. Jadi orang tua tuh ayah tuh pengennya tuh mendidik anaknya tuh biar tahu kalau di dunia ini kalau kamu sesuatu tuh ya kamu harus kerja keras dulu. Nggak bisa dapat senaknya ini. Jadi nggak nothing take for granted. Iya, jadi suruh waktu kan ya usia-usia gitu kan agak kesel ya. Aduh, yang lain mah teman-teman enak, kita luar langsung pergi gitu kan, atau liburan bareng apa. Kalau aku enggak, aku harus kerja dulu sama 2 minggu dapat uang. Habis itu aku pergi ke Pangandaran. Kemanapun juga bukannya dianterin, cuma dianterin ke stasiun doang, terminal. Jadi naik bis. Jadi di waktu itu harus nunggu juga, lihat nih jam-jamnya AC. Aku tahu nih jam AC nih enak nih. Nyampe bukan yang AC, yang biasa. Ya. Belanja ayam lagi. Terus itu mau nggak mau ya udah tetap kan naik kan. Jadi udah banyak banget pengalaman ya naik bis itu. Terminal mau 5 jam perjalanan kayak gitu. Sendirian kadang. Terus akhirnya udah di sana tahun berikutnya rumah-rumah kan kebanyakan dari kayu, harus di kerok dulu tuh kayak kayunya, ngelampasin semua, cat ulang, dapat uang baru bisa pergi lagi liburan. Siap. Itulah salah satu yang mungkin ya bisa dibilang yang ya fight gitu ya buat bisa belajar itu tentang kehidupan gitu ya. Tapi waktu itu aku masih tetap kayak keras kepala aja kayak like it's not fair gitu.
kayak ini nggak adil teman-teman aku kok Iya. masih kayak gitu pikirannya. Sudah itu yaudah pas kuliah pengen ngambil jurusan perfilman tapi nggak mau di Jakarta. Iya. Pengennya tuh di Bali. Kenapa Bali? Ya itu biar bisa kenal dekat sama laut. Jadi prinsip hidup tuh waktu itu pengennya tuh bangun pagi surfing dulu, kuliah makan, siang sorenya surfing lagi, tidur kayak gitu terus everyday gitu. Pengennya kayak gitu lifestyle-nya. Terus tapi nggak ada di Bali gitu kan. Akhirnya udahlah desain, program desain. Udah ada desain tapi nyokap juga kan agak strict gitu. Nah, Idealis lah ya. udah bisa kamu harus yang bagus punya udah sudah punya nama gini. Akhirnya di Kanasta di sana sampai desain produk dan lulus cuma setahun doang. Udah stresnya apa pengen ke laut tapi nggak bisa ke laut. Akhirnya cari solusi gimana caranya biar aku bisa gini ya, aku pengen pindah gitu, pengen biar aku browsing kan, ada nih di ini, tapi bagaimana caranya aku ikutan lomba desain, dan ikut lomba desain akhirnya dapat kategori best eco lah, misalnya kayak go green gitu. Nah itu buat jadi bukti ke bokap, aku kan desain nih Pak, aku pengen pindah kuliah, pengen pindah ke Bali. Bokap sih kecewa banget gitu kan, kecewa. Akhirnya yaudah dikasih kesempatan lah kedua, cuman banyak yang di cut off. Kayak ya dari sisi monthly kayak gitu. Waktu itu aku bilang ada mungkin Yang penting bisa ke laut. gimana aku bisa pergi ke Bali. Udah pergi ke Bali dengan sesuai yang aku inginkan udah. Kayak udah itu aku cuma dikasih kayak GoPay doang 500.000 buat selama per bulan untuk survive. Jadi aku Pokoknya cukup nggak cukup harus cukup gitu loh. Aku mikir kan, wah akhirnya nebeng lah di rumah teman, rumah dede yang dari ini yang ada di Cimaja. Aku juga ngebantuin kayak ngepel, terus itu juga didikan dari nyokap juga gitu. Harus kalau kita ke tempat orang itu harus bisa menjaga sikap kan. Aku juga nyuci, ngepel gantian, gitulah selama beberapa bulan, 3 bulan. Sampai punya ngumpulin uang, dapat iklan juga, beberapa iklan. Terus itu pindah kosan, dari yang kosannya oke ke yang mahal. Yang mahalnya cuma tahu tahan berapa lama, 1 bulan aja. Habis itu baik lagi ke yang 300.000, 200.000 per bulan. Gara-gara cuma pengen nikmatin AC di kamar. Jadi ya udah gitu. Itu juga sih ya main lah, ada struggle-nya temen. Akhirnya aku ngebuktiin kayak ya misalnya akan survive tuh. Akhirnya yaudah abis lulus aku freelance sebagai graphic design selama 6 bulanan gitulah. 6 bulan terus dapat iklan lagi, ngumpulin uang. Habis itu aku invest beli kamera. Nah habis itu dari situ lah mulai untuk konten-konten. Yes. Dan waktu itu kan aku juga magangnya di Quicksilver di dunia surfing juga. Jadi mereka tuh pas aku tahu punya kamera suka foto video, mereka hire aku lah untuk jadi khusus buat brandnya mereka kalau ada event-event. Di situ mulai berkembang. Mulai berkembang. Akhirnya ada orang bilang, ada satu perusahaan tuh Deus betul full time videographer. Akhirnya masuk apply. Terima, aku belajar banyak hal juga di sana, traveling, mulai tuh traveling yang benar-benar traveling for work gitu ya. Selain iklan gitu, kayak ke Australia, ke Sumbawa, Sumatera gitu. Jadi belajar banyak tuh. Dan di titik rendahnya tuh ketika pas aku udah aku keluar, aku mulai freelance tahun, mulai dapat proyek besar sama teman berdua. Pas mau hari hanya aku pas di DB sakit, aku nggak bisa ngambil kerjaan itu. Aku oper lah teman, dan aku tuh aku tuh udah minjem ke bokap uang untuk invest iMac waktu itu, dan bokap tuh nggak bisa yang sembarangan minjemin, harus jelas kayak orang lain gitu. Bener-bener kayak ini ya, kayak mau minjem sama perusahaan. Asbon. Benar, kayak tanggal berapa harus dibalikin. Tujuannya untuk apa? Sekian kayak gitu. Kayak diajarin gitu juga.
ya udah akhirnya mau nggak mau ya udah aku terima. Terus ternyata BB habis itu nggak bisa Qadarullah, balikin uang, cuma tinggal sisa 2 juta saan. Terus aku ke rumah sakit yang pas-pasan kurang sih sebenarnya, minjem juga itu, minjem teman yang isinya yang berdelapan, Bangsal. berdelapan, berempat, nggak punya saudara di sana, belum punya pacar di sana waktu itu, cuma ada teman doang. Teman-teman kadang ya datang cuman menjenguk aja gitu kan selama 4 hari. Wah itu kayak, terus aku kayak, tau nggak yang pernah gatal di sini, kayak gatal di dalam tuh. Aku kayak susah tidur, minta obat buat ngilangin gatal itu. Pas dikasih obat ternyata semua badan aku gatal. Gatalnya bukan gatal di luar, tapi di dalam. Wah itu nggak bisa tidur, itu kayak aku feel like kayak merasa inilah kayak terbawah gitulah. Ya. Terus akhirnya tapi dari situ semua aku kayak iya, aku belajar ikhlas, aku belajar terimain apa, oke lah, tidak masalah, aku tidak ada proyek ini, aku bakal berusaha keras lagi untuk kayak bisa nyicil ke orang tua. Terus aku mulai kerja keras lagi untuk bisa ngebangkitin diri aku sendiri lagi, dapat income lagi. So aku bayarin yang aku udah janji bisa bayar ke teman juga itu waktu keluar rumah sakit dia kekurangan. Cuman aku selalu tepat ini bilang aku janji itu bakal balikin tanggal sekian, itu tanggal sekian, karena didikan juga kan. Itu terus akhirnya udah di situ aku pelan-pelan karena aku udah tulus ikhlas nggak apa, teman aku yang dapat yang itu besar, aku mulai bikin video-video lagi behind the scene fashion show gitu-gitulah, fashion shoot, tetap foto shoot dari kecil-kecil, makin lama makin Banyak lah ya portfolio-nya. Akhirnya dari situ aku mulai bikin trip touring gitu ya, sambil bikin video clip buat temen band. Dari situ aku kayak ditelepon sama ya dari Star TV, mereka lihat aku dari Bianis ini dengan Jarum. Terus mereka nawarin mau nggak jadi host gini. Terus akhirnya ya boleh, tapi belum bisa saat itu, harus tunggu 1 bulan lagi. Dan aku mikir TV lah kayaknya nggak akan, sekali ini mau say no kayaknya nggak akan calling lagi tuh ya. Ternyata pas 1 bulan berikut kemudian gampang lagi, naik lagi mereka balik semua dari aku kasih spot gini aktivitas ngapain aja aku kasih. Terus pas syuting kan 5 hari waktu itu, jawab 3 hari mereka nyukin ke aku kayak Mas David, bosnya suka nih, bolehnya ke Jakarta untuk sign kontrak sedikit di bos ini di my venture. Nah oke, menarik ya. Terus pas itu jalan, dari situ aku mulai berasa ya I can see myself gitu, kayak mulai merasa grow, terus bisa achieve goals juga tiap tahunnya ya, mau apa. Dan juga pas aku selama di Bali kerja itu aku juga sadar gitu, kayak pas aku mulai dapat uang sendiri itu ya, kerja freelance yang sebagai desain, sebagai videographer, dapat uang sendiri, aku sadar kayak omongan orang tua bokap tuh bener ya. Ketika kita udah dapat uang gitu, kita tuh berasa kayak ingin simpan dengan baik-baik, jadi kita spend dengan hati-hati gitu, nggak bisa sembarangan. Dan makanya I appreciate it gitu. Dan akhirnya di situ aku kayak thankful juga, kayak Ya, ternyata selama ini entah vlog yang mereka ajarkan itu berguna ya. Iya, berguna banget gitu. Jadi makanya buat teman-teman semua yang ada di manapun Anda berada, dengerinlah apa kata orang tua bilang aja. Misalnya walaupun orang tua kalian kayak agak gitu, kayak pengen ini nggak pernah dikasih ini, nggak apa, belajar sabar, ikhlasin, ikhtiar juga usaha. nanti satu saat nanti kedepannya kalian bakal dapat impian kalian mau. Wow. Gitu. Dan ingat juga di dalam hidup tuh kita pasti bakalan ada momen lagi sukses, kita pasti ada momen lagi di bawah banget. Kadang-kadang kita momen ada di tengah. Ya, tentunya kita harus yakin bahwa kita ngejalanin hidup ini udah dalam on track gitu ya, misalnya in a good track gitu. Ya kita yakinin itu, insya Allah aku pasti akan menepati janjinya kok selama kita ada di jalan yang lurus gitu. Bener sih? Ya. Kayak ya gak ada sesuatu doa yang tiba-tiba aja langsung dikabulkan gitu in a second. Pasti
Allah akan menguji kita ya dengan dari kerikil-kerikil dalam kehidupan kita yang kita tak boleh untuk menyesali itu, ya kan? Karena berkat kerikil itu tuh itu yang membuat kita membentuk karakter kita menjadi sosok tipe yang hari ini bisa tough gitu. Yes. Ya kan? Wow. Satu lagi aku mau tanya, siapa sosok yang paling menjasa dalam hidup penyakit yang apa alasannya? Apa cerita balik itu dibuat? Kenapa? Apa orang ini bisa menginspirasi kamu dari kita? Ini ada pesan-pesan yang mau sampaikan. Ya, sebenarnya pertama mah sebenarnya ada 3 orang nih puasa. Yang pertama ya tapi nggak ibu bapak ibu ya kalau memberi semangat, memberi apa kayak dukungan, memberi apa kayak mungkin kita yakin kayak gini ada dari si kamar tadi dan terus selalu apapun kita lakuin apa ya itu gue suka nanti di dalam daripada Mei dan setidaknya ibu bisa benar memberi asupan berapa yang itu betul berapa yang pun coba anak itu saya backup walaupun backup agak keras gitu cuman setidaknya dia belajar di baik dia kekerasan itu juga malah jadi hasilnya nantinya itu malah lebih baik buat kita. Somehow it will show character. Yeah, somehow it will your character. Yes. Along. Satu lagi sebenarnya sama ini deh. Ada teman aku, dia atlet seperti namanya jadi Triana. Ini emang apa salah satu my inspiration ada dulu ya. Karena dia tuh emang dari desa, orang desa, dan kenyang pandai, dan dia bisa berkembang, dia bisa punya apa, keinginan TV yang dia tuh tidak asli dulu, keinginan sendiri, dia bisa traveling karena hobinya, nah itu apa? Passion of you. And passionnya itu, and dia tuh like tapi dengan passion dia bisa dapatkan NBA banyak juga udah apa invention mungkin tadinya aku pengen supaya kayak dia tuh kayak jadi atlet sehingga gitu dan nah buat saya nggak bisa sih jadi harus ada yang lain. Iya, menarik sih ya. Allah. Kalian nggak pengen maksudnya dengan sesuatu yang anda people sama ini kita lihat kayak ini banget ya terus kok kayaknya segala sesuatu yang dia dapat ini dengan tidaknya gitu ternyata untuk bisa mencapai titik itu juga perlu proses yang sangat sulit bukan nggak mudah sangat sulit ya dengan luar biasa nih aksen lu merasa bersyukur banget bisa dengan cerita dan berarti kabar terima bisa praise gas gitu dari sana dan banyak beberapa juga di sana bahwa hari itu ya belum tahu hujan tapi I had a lot in store. Menjebak. Yes, that's right. By the way, aku mau berterima kasih sama Sego. Sekali lagi. Dan mau mengisi characters. So just dapat present. Oke, teman-teman, Nano Friends semuanya. Tadi mau berterima kasih kalian udah mau luangkan waktu untuk nonton naratif sedikit banyak. Sampai ketemu di sesi ngobrol asik di sama Nadif narasi inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.